Oke teman-teman, sahabat Mas Ritepen dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali masih bersama channelnya Mas Ritepen yang sharing tentang apa saja, terutama tentang perkuliahan di Universitas Terbuka. Jadi ada satu pertanyaan dan ini segera saya jawab menggunakan video karena takutnya yang bertanya ini salah dalam melakukan registrasi mata kuliah atau mungkin teman-teman yang belum paham untuk registrasi mata kuliah bagi teman-teman yang non SIPAS itu caranya seperti apa dan panduannya seperti apa dan pedomannya terutama pedoman mata kuliahnya itu seperti apa. Takutnya ini menjadi penyebab teman-teman nanti registrasi mata kuliah itu tidak sesuai dengan aturan atau mungkin prodi teman-teman. Itu yang paling penting. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini teman-teman. Kak mau tanya, saya kan ambil non-SIPAS. Jadi untuk registrasi mata kuliahnya, saya ambil sesuai keinginan saya. 1 poin, meregistrasikan mata kuliah, ambil sesuai keinginan saya. Ini ada salah, ada benarnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tanpa harus mengikuti MK yang ada di katalog. Ini makin parah. Nah, kemudian maksud saya ambil secara acak kode mata kuliahnya, Kak. Terima kasih, mohon dijawab, Pak. Nah, dalam tanda kutip pertanyaan ini sebenarnya membingungkan, tapi saya akan menjawab. Mudah-mudahan dengan saya menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya ini, teman-teman bisa mengetahui, bisa mendapat pencerahan. Sebenarnya bagi teman-teman yang non SIPAS, jika teman-teman itu meregistrasikan mata kuliah itu seperti apa sih, pedomannya pakai apa dan sebagainya. Maka teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya. Sebenarnya untuk registrasi mata kuliah bagi teman-teman yang non SIPAS itu pedomannya dari mana? Dan cara mengambilnya atau kan memilih mata kuliah itu seperti apa? Sebenarnya kalau teman-teman itu bisa menyimak video-video saya dari awal sampai akhir tanpa di-skip itu sebenarnya sudah saya singgung banyak. Tapi di video kali ini khusus untuk teman-teman yang non SIPAS yang ingin meregistrasikan mata kuliahnya. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Akan saya berikan gambarannya. Kebetulan saya contohkan adalah semester 1 sampai semester 5. Ini screenshot ini saya ambil dari LKAM, Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa. Dan ini biasanya sama dengan yang ada di katalog. Itu sama. Di LKAM itu juga mengacu dari katalog. Oke, saya akan contohkan. Mempunyai daftar seperti ini, kemudian teman-teman itu menginput mata kuliah di halaman MyUT untuk registrasi mata kuliah, itu sebenarnya teman-teman mengacu ke mana? Nah, teman-teman harus mengacu ke katalog ataupun LKM, dua-duanya itu boleh karena itu sama. Jangan mengacak asal mengetik kode mata kuliah yang tentunya teman-teman itu mata kuliahnya bukan prodi teman-teman. Itu satu. Intinya, teman-teman jika ingin mengetahui kode mata kuliah yang teman-teman akan ambil, itu juga harus berdasarkan dari buku katalog ataupun LKAM-nya. Maka teman-teman harus login dulu ke MyUT untuk melihat LKM teman-teman itu seperti apa. Atau teman-teman berpedoman pada katalognya. Nah, teman-teman harus sesuai dengan itu ya. Ingat, harus sesuai dengan katalog atau LKM. Jadi tidak boleh asal. Karena apa? Karena ada beberapa mata kuliah yang itu misalnya pengantar ilmu komunikasi atau mungkin pengantar statistik sosial. Nah, itu biasanya kode mata kuliahnya itu antara prodi yang satu dengan prodi yang lain itu bisa berbeda. Nah, teman-teman jangan salah, misalnya teman-teman itu harusnya di prodi ini mengambil mata kuliahnya itu pengantar ilmu komunikasi, harusnya kode mata kuliahnya ini.
Tapi teman-teman karena ketika menginput secara acak dan yang muncul itu mungkin pengantar ilmu komunikasi dengan kodenya mungkin BBBB, kemudian seharusnya teman-teman itu yang dimasukkan kode mata kuliahnya itu adalah CCCC. Nah, berarti itu kan kesalahan dari teman-teman. Maka itu teman-teman nanti tidak akan diakui atau mungkin di LKM nanti itu tidak terdeteksi bahwa teman-teman itu sudah mengikuti perkuliahan yang pengantar ilmu komunikasi. Apakah teman-teman itu bisa belajar? Ya tetap tentunya teman-teman nanti tetap belajar. Cuma nanti di LKM itu tidak muncul karena kode mata kuliah yang teman-teman registrasikan itu tidak sesuai dengan prodi teman-teman. Contohnya ini seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah teman-teman jika misalnya pengantar ilmu komunikasi ini kodenya Eskom 4101, ini berarti sesuai dengan prodi teman-teman. Tapi teman-teman coba dilihat ada prodi-prodi lain yang sama pengantar ilmu komunikasi itu bisa kodenya itu bisa berbeda. Nah, nanti akan saya contohkan ketika mata kuliah itu ada beberapa kode mata kuliah yang berbeda tapi nama mata kuliah itu sama. Nanti akan saya contohkan di MyUT ya teman-teman. Ini akan saya lanjut terlebih dahulu. Maka teman-teman harus berpedoman dengan LKM ataupun katalog. Itu wajib dan harus. Apakah boleh mengambil secara acak? Intinya secara acak itu misalnya teman-teman itu saat ini semester 2, semester 2, seharusnya kan teman-teman mengambil mata kuliah ini, IDIK 4117, ISIP 4215, LHUT 418, MKWI 42 dan seterusnya sampai TPEN 4207. Misalnya teman-teman itu mengacu ke LKM ataupun mengacu ke katalog, itu seharusnya kan mengambil ini. Bolehkah mengambil di semester 3 atau mungkin semester 4 atau semester 5? Itu boleh nggak, Kak? Pengalaman saya itu boleh. Apalagi teman-teman itu mungkin karena di semester 2 ini mungkin teman-teman itu menghindari bahasa Inggris misalnya, atau mungkin teman-teman menghindari dari pengantar statistik sosial misalnya, atau menghindari itu maka ini yang teman-teman daftarkan itu mungkin yang nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan ISIP ini ditinggal terlebih dahulu. Maka teman-teman nanti bisa biar memenuhi 20 SKS teman-teman itu bisa dimasukkan di semester ini. Itu bisa. Atau teman-teman di semester 2 itu menghindari bahasa Inggris terlebih dahulu. Misalnya, berarti teman-teman diganti mengambil TPEN 4201 di sini. Itu boleh. Itu seperti itu kalau non SIPAS itu boleh mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Tapi Mas Ritepen di sini mencoba ingin menjelaskan atau mungkin berbagi pengalaman, sebaiknya teman-teman itu mengacu saja di katalog dan LKM sesuai dengan semester teman-teman itu berapa. Jika teman-teman itu masih semester 1 atau mungkin semester 2, saya sarankan teman-teman itu mengacu tetap ke semester ini, teman-teman. Ya, teman-teman, saya sarankan teman-teman tetap mengacu ke semester 1 itu berarti yang diambil juga ini. Kalau misalnya teman-teman itu semester 2, teman-teman juga diambil yang ini. Kalau teman-teman itu semester 3, teman-teman juga yang diambil adalah semester ini. Teman-teman lebih baik mengacu ke dalam LKM dan katalog yang memang itu sudah menjadi ketentuan atau saran atau mungkin himbauan dari universitas terbuka. Mengapa saya sarankan untuk teman-teman tetap walaupun teman-teman non SIPAS ya, walaupun teman-teman itu non SIPAS, maka teman-teman itu diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah di mana saja, semester berapa semester itu boleh, tapi saran saya teman-teman lebih baik mengacu kepada LKM atau katalog sesuai dengan semesternya. Lebih baik mengacu itu. Mengapa demikian, Kak? Saya contohkan seperti ini, teman-teman. Contohnya adalah ketika teman-teman itu mengambil ini contoh di mata kuliah saya, mata kuliah saya, contohnya teman-teman itu mengambil mata kuliah di semester 3, di sini teman-teman itu ada
teori dan prinsip pengembangan media. Nah, teman-teman, ini tidak diambil terlebih dahulu. Tiba-tiba teman-teman itu meregistrasikan mata kuliah yang di semester 5 misalnya. Mungkin desain sistem pembelajaran, atau mungkin manajemen penyiaran televisi, atau mungkin produksi media sederhana, atau mungkin produksi media dan televisi. Nah, teman-teman, apakah itu boleh? Boleh, boleh saja. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwa dasar-dasar dari teman-teman itu mengambil mata kuliah ini, itu adanya di mata kuliah yang ada di semester 3 ini, teori dan prinsip pengembangan media. Jadi teman-teman ibaratnya sebelum teman-teman itu mengambil mata kuliah yang ada di semester 5, teman-teman itu harus belajar dulu teori dan prinsip pengembangan media ini. Bagaimana teman-teman mau belajar desain sistem pembelajaran, manajemen penyiaran televisi, produksi media video, atau mungkin produksi media sederhana ini, mau belajar ini, tapi teman-teman itu belum belajar teori dan prinsip pengembangan media. Tentunya kan teman-teman kesulitan itu. Nah, maka teman-teman saya sarankan lebih baik mengikuti katalog saja, karena antara katalog di semester 3 ke semester 4, ke semester 5, dan seterusnya itu ada berkelanjutan atau mungkin berkesinambungan. Maka teman-teman, saya sarankan teman-teman mengambil mata kuliah dulu secara katalog, jangan biar nanti tidak miss. Oke, nah contohnya adalah teman-teman seperti itu. Katanya kan boleh mengambil di semester berikutnya, itu boleh, tapi teman-teman lebih baik seperti ini mengambilnya. Jika teman itu sudah semester 3 ya, semester 3, dan jumlah di semester 3 ini diambil semua, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sudah diambil semua, dan teman-teman itu jumlah SKS-nya itu baru 20 misalnya, teman-teman ambil saja di semester 4 ini mungkin Pancasila, atau mungkin TPN ini. Untuk apa? Untuk memenuhi jumlah kuota di mana dari semester 3, 4, 5 itu boleh mengambil 24 SKS. Akan saya contohkan yang teman-teman itu sering kesalahan dalam menginput jenis mata kuliah berdasarkan kode. Nah, teman-teman, ini kan tampilan dari dashboard MyUT yang teman-teman ingin tempat untuk registrasi mata kuliah. Maka teman-teman klik sini, registrasi mata kuliah. Nah, di sini kan teman-teman memilih lokasi ujian ya. Teman-teman harus memilih kota lokasi ujian. Kalau saya kota Bekasi, berarti akan tulis kota Bekasi di sini. Nah, di sini kan teman-teman ingin menginput mata kuliah. Contohnya teman-teman bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, ketika teman-teman itu mengetik kode bahasa Indonesia, coba di sini teman-teman lihat ada berapa muncul mata kuliah bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia tata bahasa, ada bahasa Indonesia kemerangkum, ada morfologi, ada bahasa Indonesia. Nah, ini kan teman-teman harus tidak asal klik di sini, atau mungkin klik ini kan tidak boleh seperti itu. Teman-teman ini yang diambil di mana? Yaitu teman-teman harus sesuai dengan katalog, atau mungkin teman-teman lihat di LKM. Apakah ini, apakah ini, apakah ini, apa ini. Nah, contoh lagi adalah mungkin pengantar statistik yang seperti yang tadi awal tadi, pengantar statistik. Nah, teman-teman lihat statistik. Cuma lihat pengantar statistik itu ketika teman-teman ketik di sini, itu kan ada berapa macam. Ada pengantar statistik sosial, ada pengantar statistik, ada pengantar statistik matematis, ada pengantar statistik matematis. Nah, di sini kan kode mata kuliahnya itu kan beda-beda. Ini ISIP 4215, ini MKKI 4201, ini SAT S4110, ini SAT 4420. Nah, ini kan berbeda-beda. Teman-teman jangan sampai salah asal mengklik. Yang penting adalah pengantar statistiknya. Itu tidak boleh seperti itu. Maka teman-teman harus mengacu ke LKM. Sebenarnya yang di LKM tuh pengantar statistiknya itu kode mata kuliahnya berapa sih? Nah, kalau teman-teman itu di katalog tuh ISIP 421, ya teman-teman yang dimasukkan di sini adalah ini ISIP 4215. Nah, contohnya adalah seperti itu teman-teman. Teman-teman, teman-teman jangan sampai salah dalam menginput mata kuliah, walaupun teman-teman itu non SIPAS, teman-teman ya ada pepatah mengatakan bahwa jika non SIPAS itu boleh mengambil mata kuliah secara acak sesuai dengan keinginan kita.
Ya itu benar, tapi dalam tanda kutip itu maksudnya bukan bukan asal ya, teman-teman harus mengacu kepada LKM dan katalognya. Kode mata kuliahnya berapa yang diambil, karena ada beberapa mata kuliah itu yang mata kuliahnya sama tapi kodenya itu berbeda. Nanti teman-teman ibaratnya ingin belajar A, ternyata buku yang datang itu B. Padahal di teman-teman prodi teman-teman itu harusnya yang dipelajari itu A tadi, bukan B. Padahal yang datang itu B. Nanti UAS-nya teman-teman itu juga B. Padahal di prodi teman-teman itu seharusnya jalur A ini, bukan jalur B. Itu ya, maksud saya teman-teman mudah-mudahan ini menjawab dari pertanyaan dari Kakak tadi, siapa Kakak tadi? Kakak tadi, banyak kasus atau mungkin banyak yang dialami oleh mahasiswa, terutama teman-teman saya itu juga banyak sekali yang mengalami kesalahan dalam menginput ini, terutama teman-teman yang mengambil non-SIPAS. Mereka kesalahan dalam menginput kode mata kuliah, karena dianggapnya mungkin sama atau mungkin boleh mengambil apa saja. Sebenarnya itu sebenarnya mengambil boleh apa saja itu dalam arti teman-teman boleh mengambil semester 2, semester 3, semester 4, tapi teman-teman tetap mengacu ke dalam katalog atau mungkin LKM-nya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah melihat channel saya ini, terima kasih yang sudah menonton video saya ini, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin kebingungan cara memilih mata kuliah bagi teman-teman yang mengambil non-SIPAS. Jika teman-teman itu kurang jelas, nanti ditulis saja di kolom komentar, akan saya jawab di kolom komentar. Jika mungkin akan saya buatkan video kembali, ya saya buatkan video kembali. Baik, terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.